Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di kanal yang selalu menghadirkan informasi terkini, analisis mendalam, dan fakta-fakta yang bisa dipercaya seputar olahraga, politik, teknologi, hingga isu sosial yang sedang hangat. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar menarik dari dunia sepak bola Asia Tenggara, tepatnya dari Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF baru saja mengambil langkah tak biasa. Alih-alih memanfaatkan agenda FIFA McD dengan menghadapi tim nasional lain, mereka justru memilih untuk menguji kekuatan timnas melalui laga uji coba melawan dua klub lokal top. Keputusan ini menuai pro kontra, terutama di kalangan supporter yang khawatir Vietnam akan tertinggal dari rival-rivalnya. Pada periode FIFA McD, sebagian besar tim nasional memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mengasah taktik, menjaga ritme kompetitif, sekaligus memperbaiki peringkat FIFA mereka. Namun, langkah berbeda ditempuh oleh Federasi Sepak Bola Vietnam VFF bersama pelatih kepala Kim Sang-si. Alih-alih menggelar uji coba internasional, Vietnam justru memilih berfokus pada persiapan timnas U23 yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Keputusan ini sontak memancing diskusi hangat, baik di media Vietnam maupun di kalangan penggemar. Bagi sebagian fans, ini dianggap sebagai kerugian besar. Mengapa? Karena negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand justru memaksimalkan FIFA McD untuk menguji skuad mereka melawan lawan-lawan tangguh. Misalnya, Malaysia sudah menjadwalkan laga uji coba melawan Singapura 4 September tahun 2025 dan Palestina 8 September tahun 2025. Sementara itu, Vietnam terlihat menutup diri dari laga internasional. Kekhawatiran muncul bahwa tim senior akan kehilangan kesempatan emas untuk meningkatkan kohesi, menguji strategi baru, dan menambah poin ranking FIFA. Namun, VFF punya alasan yang cukup rasional. Fokus utama mereka saat ini adalah membangun fondasi kuat bagi generasi mendatang, terutama di level U23. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan ketimbang sekadar mengejar poin di ranking FIFA. Meski demikian, VFF juga tidak menutup mata terhadap kebutuhan tim senior. Mereka memutuskan untuk tetap menggelar pemusatan latihan TC pada 29 Agustus 10 September tahun 2025. Bedanya, Vietnam akan menguji kemampuan dengan melawan dua klub papan atas domestik, yaitu Nam Dinh FC juara Liga Vietnam musim lalu, Công An Hanoi Can juara Piala Nasional sekaligus peringkat ketiga Liga. Dua klub ini bukan sembarang lawan. Nam Dinh dikenal memiliki skuad bertabur bintang, baik pemain lokal maupun asing. Bahkan dalam uji coba Oktober tahun 2024 lalu, timnas Vietnam hanya bisa menang tipis 3-2 atas mereka. Artinya, uji coba melawan Nam Dinh dipastikan bakal menjadi tes yang berat. Sementara itu, Can juga tidak kalah berbahaya. Dengan kombinasi pemain asing berkualitas dan talenta lokal, Can dipandang sebagai lawan seimbang yang ideal untuk menguji skema taktik tim nasional. Dengan kata lain, meskipun Vietnam tidak melawan timnas negara lain, mereka tetap memastikan bahwa lawan-lawan yang dihadapi berada di level kompetitif yang memadai. Keputusan ini menunjukkan pola pikir strategis VFF, menjaga ritme tim senior sambil tetap fokus pada prioritas utama, yakni pengembangan tim U23. Langkah Vietnam untuk menguji timnas dengan klub lokal elite memunculkan pro kontra yang menarik. Dari sisi teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa dipetik, namun juga tidak sedikit risiko yang perlu diperhitungkan. Keuntungan menghadapi klub lokal. Kesempatan eksperimen taktik melawan klub seperti Nam Dinh dan Can memungkinkan pelatih Kim Sang-sik untuk mencoba berbagai skema permainan tanpa tekanan besar dari publik internasional. Kekalahan dalam laga uji coba domestik tidak akan terlalu berdampak pada citra maupun ranking FIFA. Kualitas lawan yang setara klub-klub top Vietnam kini diperkuat oleh pemain asing berlevel Asia hingga Amerika Latin. Ini menciptakan tantangan yang cukup realistis bagi timnas, terutama dalam aspek duel fisik, kreativitas lini tengah, dan efektivitas serangan. Menghemat anggaran dan logistik menggelar laga uji coba internasional jelas membutuhkan biaya besar, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga negosiasi dengan federasi lain. Dengan melawan klub lokal,
VFF bisa memangkas biaya sekaligus tetap menjaga intensitas kompetisi. Menjaga ritme kompetisi pemain domestik, sebagian besar pemain Vietnam berkarir di liga lokal. Dengan melawan klub domestik, pemain nasional bisa bertemu rekan setim maupun rival yang sudah mereka kenal gaya mainnya. Hal ini mempercepat adaptasi dan komunikasi di lapangan. Risiko dan kerugian, namun, strategi ini juga bukan tanpa kelemahan. Tidak mendapatkan tekanan internasional, laga melawan timnas negara lain memberi atmosfer berbeda. Tekanan publik, gengsi antar negara, serta pengalaman menghadapi gaya bermain asing. Hal ini tidak bisa sepenuhnya ditiru dengan melawan klub domestik. Potensi cedera lebih besar, klub domestik yang menghadapi timnas bisa tampil all out demi gengsi, bahkan lebih keras daripada laga uji coba internasional. Ini bisa meningkatkan risiko cedera pemain inti timnas. Kehilangan poin ranking FIFA. Vietnam berpotensi tertinggal dalam hal peringkat FIFA. Sementara rival-rivalnya menambah poin lewat laga resmi, Vietnam tidak akan mendapat tambahan sama sekali karena melawan klub lokal. Kekecewaan fans supporter selalu menantikan laga uji coba internasional. Dengan hanya melawan klub lokal, daya tarik pertandingan bisa berkurang, bahkan memicu kritik terhadap VFF. Dampak pada persiapan tim. Secara garis besar, strategi ini lebih menguntungkan dari sisi persiapan taktik dibanding sisi citra internasional. Pelatih Kim Sang-sik bisa lebih leluasa melakukan rotasi pemain, mencoba formasi baru, dan mengevaluasi kelemahan tanpa sorotan berlebihan. Namun, dalam jangka panjang, Vietnam tetap perlu menguji diri di level internasional jika ingin bersaing di kancah Asia, terutama menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Pengalaman melawan tim dengan gaya berbeda Asia Barat, Asia Tengah, bahkan Eropa sangat krusial. Jika dibandingkan dengan rival-rival Asia Tenggara, langkah Vietnam memang terlihat berbeda. Mari kita lihat. Malaysia menjalani 2 laga uji coba internasional via Singapura dan Palestina. Mereka mendapat pengalaman berharga melawan gaya bermain Asia Tenggara sekaligus Asia Barat. Thailand selalu konsisten memanfaatkan FIFA matchday, baik menghadapi tim dari Asia Timur maupun klub top internasional. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir aktif menggelar laga uji coba melawan tim kuat, bahkan mendatangkan lawan dari benua lain. Dari sisi exposure internasional, Vietnam jelas tertinggal. Ranking FIFA mereka juga berpotensi stagnan, sementara Indonesia, Malaysia, dan Thailand berpeluang naik. Hal ini bisa berdampak pada pot pembagian undian seeding dalam turnamen resmi AFC di masa depan. Namun, ada sisi positif yang tidak bisa diabaikan, fokus Vietnam pada U23. Banyak pengamat percaya bahwa dengan mengorbankan laga uji coba internasional saat ini, Vietnam sedang menyiapkan generasi emas baru yang akan matang tepat waktu untuk kualifikasi Piala Asia 2027 dan mungkin juga Piala Dunia ke 2030. Artinya, strategi VFF bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang. Prediksi dampak ke kualifikasi Piala Asia 2027. Keuntungan, pemain muda lebih siap karena dilatih dalam sistem yang terstruktur. Timnas senior mendapat kohesi lebih baik karena sebagian besar pemain berasal dari liga yang sama. Kerugian, risiko kurangnya pengalaman internasional menghadapi gaya bermain beragam. Potensi kesulitan saat menghadapi tim dengan pressing cepat ala Asia Timur atau postur besar ala Asia Barat. Keputusan Vietnam untuk melewatkan FIFA matchday dan memilih melawan klub lokal adalah strategi berani sekaligus penuh risiko. Dalam jangka pendek, mereka bisa tertinggal dari rival ASEAN dari sisi ranking FIFA dan pengalaman internasional. Namun dalam jangka panjang, langkah ini bisa menjadi pondasi kuat bagi regenerasi timnas Vietnam. Semuanya bergantung pada bagaimana VFF dan Kim Sang-sik mengelola keseimbangan antara persiapan taktis, regenerasi pemain, dan kebutuhan exposure internasional. Jika sukses, Vietnam bisa menjadi contoh bagi negara lain tentang pentingnya pembangunan berjenjang. Namun jika gagal, keputusan ini bisa dikenang sebagai kesalahan strategis yang membuat Vietnam tertinggal dari tetangganya.